Surat Al-Imran ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia atau yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ketika turun dimaksudkan kepada siapa? Sahabat. Kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW itu sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, dan sebaik-baik pengikut Nabi SAW. Musa alaihi salam memiliki pengikut, Isa alaihi salam memiliki pengikut, dan nabi-nabi yang lain memiliki pengikut. Cuman pengikut Nabi yang paling terbaik adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW dari sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu pengikut terbaik di antara pengikut-pengikut Nabi yang lain. Makanya kata Allah, kuntum khaira ummah. Kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia. Maka sahabat ditetapkan oleh Allah keutamaannya lewat ayat ini. Dia sebaik-baik umat. Tidak ada pengikut-pengikut para nabi seperti sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Makanya orang-orang kufar ketika ngelihat kesetiaannya sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW, mereka kaget. Ya, sahabat-sahabat berlomba-lomba berkhidmat kepada Nabi, membantu Nabi SAW, menginfakkan hartanya dan yang lain-lain. Itu tidak ditemukan tidak ditemukan seperti pengikut-pengikut yang lain. Kesetiaan yang sangat tulus dan keimanan yang sangat kuat yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan kebenaran manhajus salaf yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia qarni, zamanku. Ya, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia qarni, yang hidup pada zamanku. Siapa yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Ya, sebagian mengatakan khairul qurun. Cuman lafaz khairul qurun itu tidak ada di dalam hadis. Yang benar khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni, orang yang hidup di zamanku, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pujian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dengan dinyatakan khairiyah, manusia yang paling terbaik yaitu yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya tabi'in, dan yang datang setelahnya lagi tabi'in. Ya, hadis ini menunjukkan khairiyah, kebaikan umat ini, kebaikan manusia itu sahabat-sahabat. Ya, karena di zaman sahabat sedikitnya syubhat, sedikitnya syahwat, dan sedikitnya penyimpangan-penyimpangan khususnya dalam bab akidah. Maka manusia masih kuat di dalam memegang akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW.
keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada hari kiamat, kemudian penegakan syariat, semuanya masih kuat di zaman sahabat. Begitu juga zaman tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian datang setelah dari generasi tersebut kerusakan yang sangat dahsyat, penyimpangan dalam bab akidah sampai kepada derajat kufur. Ya, kemudian penyelewengan dalam bab syariat, kemudian keluar firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat dan yang lainnya. Jadi agama Islam masih murni dan kuat dari semua bentuknya di zaman 3 generasi ini. Makanya kenapa harus dikembalikan kepada manhajus salaf, wa ala ra'sihim, dan yang paling terdepan adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, karena kemurnian agama yang ada pada diri mereka, kemurnian agama yang ada pada mereka pada zamannya. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada amalan dari agama yang tidak pernah ada di zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak benar. Karena kalau seandainya amalan tersebut benar, pasti yang pertama kali melakukan adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada perkataan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya amalan itu baik, niscaya kita para sahabat akan mendahulukan di dalam mengamalkan. Sampai pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Kalau seandainya memang ada pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang sudah jelas kebenarannya, maka pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang tidak baik, bid'ah. Karena kalau seandainya pertanyaan itu diperlukan, pasti Allah mengilhamkan kepada sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Oleh karena itu tidak dikenal pertanyaan seperti bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ketika menyebutkan hadis, Innallaha tabaraka wa ta'ala nazala ila sama'id dunya fi thuluthul lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Gak ada satu sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, kaifa nazal? Ya Allah, bagaimana Allah turun? Bagaimana Allah turun? Gak pernah ada pertanyaan seperti itu. Sedangkan para sahabat, mereka Arabun khullas, orang Arab murni, memiliki fasahah, sastra Arab yang ada di dalam Al-Quran mereka fahami. Ya, jadi ketika hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW, mereka memahami dengan kepolosan bahasa mereka. Gak ada satupun di antara mereka yang bilang, ya Rasulullah, kalau Allah turun di negeri Arab, bagaimana di Eropa, bagaimana di Syam, bagaimana di tempat yang lain? Gak ada yang bertanya kalau Allah turun ke langit dunia apakah Allah atau rahmatnya dan yang lainnya. Mereka langsung memahami dan taslim, menerima hadis tersebut. Ya, kalau seandainya perlu dipertanyakan tentang hadis ini, pasti Allah Ta'ala mengilhamkan kepada sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW. Cuman hal tersebut tidak dipertanyakan. Makanya semua hal yang tidak ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu anhum maka jangan ditanyakan. Datang di zaman sekarang manusia mendahulukan analogi dibandingkan iman. Manusia mengandalkan otaknya dibandingkan menerima nas dalil. Kurangnya taslim, menerima dan pasrah. Kurangnya ta'zim, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan tersebar luasnya kebodohan. Maka ketika pendengar hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia, mereka bertanya bagaimana Allah turun di Indonesia, sedangkan di tempat lain siang dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan kurangnya membesarkan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah tidak bisa disamakan dengan apa? Makhluk. Apa yang Allah perbuat tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, maka ini menunjukkan kebaikan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka taslim, tidak bertanya kenapa dan mengapa, tapi sami'na wa ta'na.